Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Insan, adik-adik yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait kitab Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 135. Tapi sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, para guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan guru-guru dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Dan jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil firdaus. Amin. Jika mereka dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-Hadaniyah Mutulin dan Solehah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya khusus kita bacakan untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran bagi untuk urusan dunia akhirat kita. Al-Hadaniyah wa billahi salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Khumas, bab yang kelima. Di situ tulisannya keempat, Pak Haji. Yaitu empatnya ada dua nih. Ini empat. Salah cetak ya. Jadi bab yang kelima. Ya, di situ di atas tulisannya bab berapa? Bab yang keempat ya tulisannya. Tapi sebelumnya juga bab 4. Berarti yang sekarang adalah bab kelima. Itu ada salah cetak. Ya. Wa fihi sab'u asyruna mau'izatan. Di dalamnya ada 27 mau'izah. Wa sita akhbar, 6 akhbar, wal baqi athar.
dan sisanya adalah athar. Ya. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahana ay adalla atau dalla, barang siapa yang meremehkan atau mengecilkan, ya, khamsatun, 5 minan nasi, dari manusia, khusiro khamsatan, ya. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara manusia, maka dia akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Dari 5 perkara yang tadi manusia rendahkan, ahlaka khamsatul umur, ya, maka hilanglah atau rusaklah 5 perkara, ya. Man istakhaf bil ulama bi antara ta'zim, ya, meninggalkan apa? Ta'zimnya kita. Barang siapa yang meremehkan atau mengecilkan bil ulama, dengan ulama, atau meremehkan ulama dengan cara apa? Menghilangkan takzim kita ke ulama, khusra dina, maka dia akan rugi apanya? Agamanya, ya. Barang siapa yang meremehkan atau bahasanya tidak mentakzimkan ulama, khusra dina, maka dia akan, dinnya itu adalah hilang, agamanya akan hilang. Fa innahum ma'dul syariah, sesungguhnya mereka adalah tempat petunjuk syariah. Nah, ini Pak Haji banyak yang disalahgunakan, ya, banyak yang disalahartikan, ya, bahwa ma'dul syariah adalah ulama yang mengajak kepada syariah, ya. Apa maksud syariah? Syariah itu adalah ibaratnya air yang murni, atau seperti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, syariah adalah jalan di mana membentuk kepribadian, membentuk manusia, ya. Jadi hanya orang mengatakan syariah itu hukum, enggak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, syariah bukan hanya hukum, tetapi syariah adalah membentuk manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Allah, ya. Itu yang dikatakan syariah, ya. Tapi ada permasalahannya, ada kisah, ya, saya nggak mengatakan ulama, ada kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan mirip dengan orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Contohnya begini dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu fawailul ladzina yaktubuna alkitab bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Dahulu ada orang, Pak Haji, yang memutarbalikkan fakta. Mereka menulis ketentuan-ketentuan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim liyaqulun hadza min indillah. Mereka bilang, ini sebenarnya dari sisi Allah. Ini sebenarnya syariat, bahasa kitanya, atau ini sebenarnya tuntunan Tuhan, tuntunan Allah. Apa gordnya? Apa tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar orang tadi mendapatkan uang, mendapatkan sesuatu dari manusia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka bagi mereka yang mengatakan itu. Jadi ada kisah orang yang memutarbalikkan fakta hanya untuk mendapatkan materi dunia, lalu dia mengatakan ini sebenarnya dari sisi Tuhan, ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari Tuhan. Allah udah kecam itu dalam Al-Quran. Ada yang seperti itu, ada.
Nah, apakah itu dikategorikan ulama dalam hal ini? Tidak. Ya. Karena kenapa? Karena ulama ma'dun syari'. Karena ulama itu menunjukkan syariatnya Allah, bukan orang yang seperti tadi contohnya di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ada ulama yang menunjukkan syariat, ya, menunjukkan sebenar-benarnya syariat yang ma'dun syariah, itu kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh mencela, dalam artian menghilangkan hormat kita kepada mereka. Ya, tadi contohnya dalam Al-Quran ya, saya enggak mengatakan bahwa itu ada contohnya di antara kita atau tidak, tapi dalam Al-Quran seperti itu. Ya, fa innahu ma'dun syariah. Nah, ulama itu syariah tadi, kalau kita lihat dalam kitab Imam Ghazali tadi, syariah bukan hanya dalam konteks hukum, tapi syariah juga dalam konteks kepribadian. Sehingga dalam dalam Ihya Ulumuddin membahas syariah daripada ketentuan hukumnya Allah, tapi bagaimana syariah membentuk manusia sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan. Ya sama seperti yang dalam hadisnya, ya kama qala Nabi Muhammad, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu bihi ma'abad. Saya sudah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau itu dilakukan, dikerjakan, ditaati, maka tidak akan pernah sesat. Kitab Allah, sunnah Rasul, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Itu syariah. Itu syariah. Nah, kembali lagi Pak Haji, kalau kita misalnya ada ulama yang seperti itu lalu kita tidak takzimkan, maka kita akan memiliki kekurangan, atau ya kekurangan lah dari sisi agama. Yang pertama. Yang kedua, man istakhaffa bi umuril bil umara, man istakhaffa bil umara ayat muluk khusirat dunia. Barang siapa yang meremehkan, bahasa Inggris, barang siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, ya, khusirat dunia, maka dia pasti akan kehilangan dunia. Maksudnya apa? Li'annahumul ladina yartabuna al-umur dunya wa zaman biaidihim. Ya. Karena mereka adalah yang mengatur urusan dunia. Kalau kita jauhin, kalau kita tinggalin, kalau kita cemoohin, ya pasti kita tadi kekurangan atau khusirah ya, dalam urusan dunia. Man istakhafa bil jiran al mujawirin fi masakin min jamil jihad khusiral manafir. Barang siapa yang tadi meremehkan atau mengabaikan lah bahasanya bil jiran, tetangga Pak Haji, orang yang tinggal dekat kita, khusiral manafir, maka kita akan hilang daripada manfaat-manfaatnya. Gimana kita meminta pertolongan sama tetangga kalau kita buruk sama tetangga? Ya. Bagaimana kalau kita minta tolong kepada tetangga kalau kita jauh daripada tetangga? Nggak bisa. Ya. Jadi bagaimana tetangga mau nolongin kita ya kalau kita jauh daripada tetangga? Ya. Nah ini. Lalu bahkan baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkan atau hadis dari baginda Nabi Muhammad berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jari ma yuhibbu li nafsi." Maka aku katanya dengan nama yang memegang jiwaku, Allah, la yu'minu 'abdun, tidak dikatakan seorang hamba itu beriman hatta yuhibbu, sampai dia mencintai lijarihi, ya, mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, ya, apa yang dia cintai terhadap dirinya. Ya, simpelnya begini Pak Haji. Kalau kita pakai kita masak rendang misalnya, ya, daging, ya, kita masak rendang banyak buat keluarga kita nih Pak Haji, ya, lebaran,
Kita masak rendang banyak nih. Ya, tapi kita pengen bagiin ke tetangga kita. Nah yang dibagiin bukan rendang daging, rendang ayam, ya gitu. Mau sama-sama rendang Ustaz, beda, ya gitu ya bahasanya gitu. Nah kalau mau bagi, kita makan apa? Rendang daging, bagiin rendang daging, ya gitu. Kalau kita makan rendang ayam, bagiin rendang ayam. Istilahnya begitu ya, gampangnya. Ya. Ini rawahu Muslim, berarti hadis ini sahih. Ya. Jadi kalau kita misalnya nggak mau sama tetangga, jangan salah kalau kita nggak diberikan atau nggak mendapatkan manfaat dari tetangga kita. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang nggak menyukai tetangga. Nah, itu bahasanya tetangga kita, maka itu juga mendapatkan ancaman dari tidak dikatakan dia sebagai orang yang beriman. Rawa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, innallaha la yuhibbur rijal lahu jarusu yu'dhihi fayasbir ala adahu wa yahtasibahu hatta yakfi Allah bi hayati aw amwati. Rawahu Bukhari. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang dan dia memiliki tetangga yang tetangga yang tidak baik, Pak Haji. Udah nggak baik, itu mencelakai lagi. Ya. Akan tetapi orang itu fayusbir, ya, maka dia bersabar ala ada, ya, atas apa yang telah diperlakukan terhadapnya dari tetangganya. Ya. Wa yahtasibu hatta yakfihi Allah bi hayati amwati. Maka Allah akan mencukupkan seperti itu, ya, terhadap ketika di kehidupannya dan juga ketika dia meninggal. Itu saking orang yang menghargai tetangga. Ya. Kita tidak bisa dikatakan menghargai tetangga, bahkan kita bisa dikatakan tidak beriman kalau kita tidak menghormati tetangga, kalau kita tidak memberikan tetangga apa yang kita cintai, ya, artinya apa yang kita senangi. Ya. Nah juga yang di hadis kedua, ya, ketika ada tetangga yang tidak baik, bukan kita jauhi, ya, tapi kita bersabar dengan apa yang dilakukan. Sesungguhnya Allah akan memberikan kecukupan kita di dunia dan di akhirat. Rawahu Bukhari, sahih lagi. Wa man istakhaffa bil aqriba, ya, barang siapa yang meremehkan atau menjauhkan dari akriba, ya, dari keluarga, khusiral mawaddah ahal kemah, maka tentu dia jauh dari kecintaan saudara-saudaranya. Man istakhaffa bi ahlihi, ya, nah ini barang siapa yang menjauhkan diri atau meremehkan atau tidak mementingkan bi ahli zaujatihi, istrinya, Pak Haji. Nah ini, ya, khusirati bil ma'isyah, maka dia akan hilang darinya itu kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Ladzatul maqsib alladhi ya'ishu bi sababi. Karena tadi, ya, karena seorang istri juga memberikan apa? Memberikan kesenangan, memberikan poin-poin keindahan dalam dunia ini. Ya, tadi apalagi misalnya istrinya solehah. Ya. Tadi man istakhaffa, ya, barang siapa yang meremehkan atau menjauhkan dari istrinya, khusirati bil ma'isyah, ya, maka dia akan jauh daripada kehidupan yang nyaman. Ya, kehidupan yang nyaman. Mohon maaf, mungkin bisa dikatakan ini KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Wal maqalatu tsaniyah, dan maqalah yang kedua, qala Nabi alaihi salam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan minal khisal wa yansawna khamsan. Haji, ini ketika baginda Nabi Muhammad SAW, ya, bersabda bahwasanya sayati zamanun, akan datang zaman ala ummati, terhadap umatku, yuhibbuna khamsan,
umatku mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, tetapi pada waktu yang sama mereka yansawna khamsan, mereka lupa terhadap 5 perkara. Zaman akan datang pada zaman umatku, terhadap umatku, pada saat itu mereka mencintai 5 perkara, dan saat mencintai 5 perkara maka mereka melupakan 5 perkara. Minal muqabalat ya. Yuhibbuna dunya, umatku menyibukkan diri kepada dunia. Fayashtagiluna biha, berlomba-lomba untuk dunia. Wa yansawna al-uqbah, apa? Ayatrukuna al-amal al-akhirah, mereka lupa untuk mengerjakan akhirat. Terlalu sibuk Pak Haji urusan dunia sampai lupa sholat. Ya, terlalu sibuk urusan dunia sampai lupa sholat. Terlalu sibuk misalnya dengan apapun urusan dunia kita. Ya, naudzubillah. Apalagi sampai ninggalin sholat Pak Haji. Ya, itu malah lebih dahsyat lagi dosanya. Ya. Nah, tadi yuhibbuna dunia, mencintai dunia. Salah nggak kita mencintai dunia? Nggak salah, Pak. Yang penting ada keseimbangan. I'mal li dunyaka, qala Imam Syafi'i, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kita diminta untuk apa? Kerjain dunia seolah-olah kamu tinggal di dunia selamanya. Nah, apa? Sungguh-sungguh dalam dunia. Tapi jangan lupa, ketika masuk untuk mengerjakan akhirat, masuk waktu untuk mengingat akhirat, ingat bahwa kerjakanlah akhirat seolah-olah kamu akan meninggal besok. Ya, kita akan meninggal besok. Jadi ada keseimbangan, Pak. Ya, ada keseimbangan di dalam diri kita. Boleh mengerjain dunia, boleh, tapi akhirat jangan lupa. Yang selanjutnya, yang pertama dunia tadi. Yang kedua yuhibbuna diwar wa yashtaguna bi zinatiha wa yansawna al-qubur. Ya, akan datang umatku, yaitu apa? Mereka mencintai rumah, ya, mencintai tempat tinggal. Wah, tempat tinggalnya dibikin bagus, dibikin bertingkat. Ya, diambil misalnya kristalnya dari Aspur, dari Mesir misalnya. Keramiknya dari keramik marmer Itali. Oh, bagus, biar dibilang apa? Dibilang kaya, dibilang juragan. Pada saat itu wayansawnal pada saat itu orang itu melupakan apa? Melupakan kubur. Ya. Hias rumah boleh, tapi jangan lupa hias kubur kita. Ya. Karena yang ada di rumah nggak bakalan dibawa ke alam kubur. Yang makalah dulu pernah kita bahas tuh, Pak. Ya. Ketika manusia pada suatu saat mereka akan ditarik kenikmatannya. Salah satunya apa? Ya, keluarga akan ninggalin kita, harta akan ninggalin kita. Nggak ada orang yang akan dikubur dengan mobil-mobilnya, nggak ada. Ya. Dikubur dengan rumah-rumahnya, nggak ada. Semuanya akan meninggalkan kita. Yang tetap sama kita apa? Amal soleh. Nah, kalau kita cuma di dunia cuma berlomba-lomba ngias rumah, tapi kubur kita tidak kita hias, maka itu akan menjadi kerugian. Yatrukun al-amr litanawuri biha. Ya, meninggalkan amal perbuatan yang akan menerangi kubur. Yuhibbunal mala wa yashtagiluna bi jam'i. Mereka atau umatku mencintai uang, ya, harta benda, berlomba-lomba Pak Haji untuk mengumpulkannya, ya, mengumpulkan uang, berlomba-lomba. Wa yansawnal hisab. Pada saat itu umatku tidak ingat terhadap hisab. Apa maksudnya hisab? Adalah bagaimana didapatkan harta itu, halal apa haram, ya.
Bagaimana dikeluarkan? Ini keluar ini benar atau enggak bahasa Inggris? Karena semuanya akan dimintai bertanggung jawaban. Karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiruna an hisabillahi ta'ala iyyahum, mereka melupakan akan dihitung oleh Allah apa yang mereka dapatkan di fa inal mala halalu hisabun wa haramuhu iqabun. Sesungguhnya harta yang halal itu akan ada hisabnya, harta yang haram apalagi akan ada iqabnya. Ya. Itu. Wa yuhibbuna al-'iyal ay ahlal bait wa yansawna al-urad fil jannah. Mereka mencintai keluarga, mencintai istri, ya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan mereka mencintai apa? Mencintai tentang bidadari-bidadari di surga. Maksudnya apa? Kenikmatan surga. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Bi'an yattabi'ul murada bi'an apa? Anfusahum wa yatrukuna awamirallahi ta'ala. Mereka menginginkan atau mencintai nafsu, tetapi pada satu saat mereka meninggalkan Allah. Apa? Perintah-perintah Allah ditinggalkan. Enggak ada urusan sama perintah Allah. Yang penting nafsu saya tersalurkan. Hum minni bura'u ay bu'da anna minhum bari'un ay ba'id. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu jauh daripadaku dan aku adalah jauh daripadanya. Nah, ini Pak Haji dua makalah yang yang sangat dalam kalau kita pahami dan kalau kita cermati terhadap kehidupan masyarakat kita saat ini, kita di dunia. Jadi sesungguhnya yang sedang kita lakukan itu adalah merupakan amal kita atau investasi kita di akhirat dan nanti. Baik Pak Haji, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kita pada saja terkait orang yang pertama dan kedua bagi jemaah yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk pertanyaan. Ya, ya. Bisa berkembali. Baik, mungkin nggak ada pertanyaan. Baik, Pak Haji, mungkin jika memang tidak ada yang tanya, insya Allah pada paham semua ini terkait dengan terkait dengan dua makalah ini. Dua makalah ini kalau kita tarik benang merah, Pak Haji, yang pertama adalah bagaimana memposisikan diri kita sebagai manusia. Tadi, yang tentunya manusia itu memiliki potensi untuk berinteraksi dengan manusia lain. Di antaranya adalah bagaimana kita berinteraksi atau memperlakukan orang yang dikatakan ulama. Lalu bagaimana kita memperlakukan orang yang dikatakan umara, para pemimpin. Lalu kita bagaimana memperlakukan diri kita kepada orang yang dikatakan tetangga. Lalu orang yang dikatakan akriba, orang-orang dekat kita. Lalu orang-orang yang terdekat kita bagaimana dikatakan atau bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita. Artinya apa keluarga inti? Yaitu kepada istri. Dari yang umum dulu, bagaimana membentuk kita berinteraksi urusan dengan ulama, yaitu dengan untuk mendapatkan syariat, karena ulama ma'adun syariah, ulama adalah tuntunan kepada syariat. Tentu ulama yang dalam kategori ulama yang benar-benar memahami dan menjelaskan tentang syariat, bukan ulama yang mementingkan bahasanya gitu, mementingkan syariat dan suka
bahasa tanda kutip ya, itu suka memutarbalikkan, mungkin tidak ada ya, tapi ada kisahnya. Mungkin itu bukan ulama, tapi ada kisahnya yang seperti itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Lalu bagaimana tentang urusan umaro? Tentu umaro, pemimpin juga adalah orang yang memiliki kebijakan dan juga memiliki peraturan untuk bagaimana dunia ini atau bagaimana kepemimpinannya itu memberikan manfaat kepada orang lain dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan interaksi kita kepada jiran, tetangga? Pertama yang dilakukan adalah kita memberikan kepada tetangga hal yang baik kepada diri kita, berikan itu kepada tetangga. Yang pertama. Yang kedua adalah jika tetangga kita tidak baik, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah mempersiapkan hal-hal yang baik di dalam dunia, di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bersabar. Dan juga kepada orang-orang yang dekat, dan juga kepada istri kita, komponen keluarga inti kita. Di makalah yang kedua Pak Haji, yang bisa kita tarik kesimpulan adalah sebenarnya dari sejak baginda Nabi Muhammad SAW hidup lalu wafat, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bahwa nanti pada satu saat umatku akan berada pada satu zaman, bahasa gitu ya, dan mereka pasti mencintai 5, dan pada saat bersamaan mereka melupakan 5. Yang pertamanya adalah mereka terlalu mencintai dunia, dan pada saat itu mereka mencintai akhirat. Cinta dunia, pada saat bersamaan mereka lupa cinta akhirat. Yang kedua adalah terlalu mencintai rumah, bahasanya rumah di dunia. Pada saat itu juga manusia melupakan alam kubur, yang itu adalah darul abadi, rumah yang abadi bagi kita. Manusia mencintai harta, tapi mereka melupakan melupakan tentang hisab, bagaimana harta itu didapatkan, itu akan dihisab semuanya, Pak. Ya. Wa yuhibbunal iyal, ya ahlul bait, terlalu mencintai keluarganya, artinya mencintai saking cintanya. Ya. Dan mereka melupakan surga, nanti kenikmatan yang ada di surga. Terlalu mencintai nafsu, ya, pada saat bersamaan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, hum minni buru, orang-orang yang seperti itu jauh dari aku dan aku jauh darinya. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi sudah mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan itu, orang-orang seperti itu, lalu kalau kita punya dosa banyak, Pak Haji, mau minta syafaat ke siapa? Sedangkan Nabi Muhammad sudah mengatakan, saya jauh dari orang itu, ya. Ataupun orang-orang seperti itu jauh daripada saya. Lah kalau kita sudah dikatakan jauh, kita mau minta syafaat ke siapa? Nah, ini yang menjadi masalah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi di makalah yang selanjutnya, makalah ketiga, dan mungkin makalah yang keempat. Seperti biasa Pak Haji, sebelum kita tutup forum ini, marilah kita sama-sama bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita, wabil khusus untuk pengurus masjid, muhsin dan muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, pendidikan di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Alhamdulillah, sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma wafiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.